Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah BAN 1 Sukabumi, yang terhormat guru-guru, yang terhormat teman-teman sekalian yang seperjuangan. Insya Allah berduduknya saya di sini akan membahas suatu tema yang berjudul nikmat yang Allah berikan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Shadaqallahul azim. Di ayat situ sudah jelas dengan artinya nikmat manakah, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dalam artian di situ Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ketika kita diberi kesehatan, ketika kita diberi penyakit, itu namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa berjalan, nikmat bisa menghirup napas dengan segar, itu lebih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selaku umatnya, kita selaku hambanya, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Al-Quran yang tadi dibacakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat manakah yang akan kamu dustakan. Maka dari situ kita harus bersyukur, kita harus bersadar diri bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita syukuri adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita, yaitu ilmu. Ilmu yaitu nikmat yang paling besar bagi kita di dunia maupun di akhirat. Semua yang kita capai, semua yang kita inginkan, yaitu berdasarkan dari ilmu yang Allah turunkan. Itu adalah niat yang paling sempurna bagi manusia, yang paling Allah berikan dengan seksama. Kita sebagai manusia harus menjalankan beribu-ribu nikmat, harus mensyukuri beribu-ribu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dari ilmu itu. Dari ilmu kita bisa berbagai macam menjalankan aktivitas. Dari ilmu kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, dan dari ilmu kita akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara bersyukur dengan nikmat itu? Yaitu kita harus mempunyai sifat yang namanya ikhlas. Kita harus ikhlas. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengandung unsur keikhlasan. Menjalankan ibadah, menjalankan suatu amalan yang harus kita perbuat, yaitu dengan ikhlas. Apabila kita tidak ikhlas, maka Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita, atau yang lebih jelas disebutnya riya. Dari ikhlas kita belajar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah fakta, yaitu kita menjalankannya dengan ikhlas, kita akan bisa merasakan syukur atau nikmat beribu-ribu yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah sabar. Kita harus sabar
dengan yang Allah berikan. Ketika kita mempunyai kekurangan, itu sebagai nikmat kepada kita. Ketika Allah memberikan kelebihan, berarti itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dari sabar, kita harus menjalankannya. Antara ikhlas dan sabar itu adalah perpaduan yang tidak akan terpisahkan. Kita melakukan dengan ikhlas dan kita pun melakukannya dengan sabar. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ketika kita diberikan kemiskinan kepada Allah, kita harus patut bersyukur. Karena dari sehat itu adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Dari kita bisa berjalan, dari kita bisa melihat indahnya bumi yang Allah ciptakan ini, itu adalah semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar, dan sabar pun memiliki yang Allah turunkan, yaitu ayat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang ikhlas menjalankan atau menerima yang Allah berikan. Itu namanya sabar. Kita sabar, Allah akan selalu bersama kita. Maupun kita kaya, kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tapi kita rajin ibadah, Allah pun akan selalu bersama kita. Semua yang Allah berikan itu mengandung dalam unsur keikhlasan dan kesabaran. Yang tadi innallaha ma'as-sabirin itu dalil yang sangat penting, yang harus kita kaji, yang harus kita pikirkan, yang harus kita hafal dengan pemikiran kita. Allah bersama kita, kita adalah orang-orang yang sabar. Berarti innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Amanat kita harus ikhlas, amanat kita harus sabar, kita harus menjalankannya dengan baik. Berarti itu yang dinamakan dengan amanat. Amanat adalah suatu kunci dari kepercayaan kita. Apabila kita ingin dipercayai oleh seseorang, kita harus menjalankan amanat dengan sebaik mungkin. Ketika kita diberi beribu-ribu nikmat, itu adalah suatu kunci bagi kita bahwa kita itu telah menjalankan amanat yang Allah berikan, amanat yang orang lain sudah beri kepada kita, dan kita menjalankan dengan baik. Allah pun akan memberi kelebihan bagi kita, maupun prestasi dan kesehatan. Kita sebagai manusia bersadar diri bahwa kita itu sudah beribadah, atau kita malah leha-leha, kita tidak menjalankan ibadah. Kunci utama ibadah yaitu sholat. Dengan ibadah kita bisa bersyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Ibadah khusyuk, ibadah yang betul-betul kita jalankan, tidak memikirkan apapun, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak merasa ini adalah nikmat, maka Allah tidak akan menyayangi kita, Allah tidak akan suka kepada kita. Daripada itu, kita harus betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari lalu dan hari yang akan datang. Sekian yang saya berikan, lebihnya itu dari Allah dan kekurangannya itu dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.